Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini saya akan membahas materi tentang konsep dasar learning di mata kuliah kecerdasan buatan. Oke, jadi apa itu learning dalam AI? Learning adalah proses di mana sebuah agen meningkatkan kinerjanya pada tugas-tugas di masa depan setelah melakukan pengamatan terhadap dunia atau pengalaman. Jadi penjelasan ini bergeser dari paradigma pemrograman tradisional alih-alih memprogram aturan secara eksplisit seperti if else kompleks. Kita membangun agen yang mampu memperbarui sistem internalnya. Definisi erat kaitannya dengan paradigma Tom Mitchell, sebuah program komputer digandakan belajar dari pengalaman terkait dengan satu tugas dan ukuran kinerja. Jika kinerjanya pada tugas meningkat seiring bertambahnya pengalaman. Oke, kita bedah konsep kuncinya dulu. Jadi kalau pengalaman atau data, dalam komputasi pengalaman direpresentasikan sebagai himpunan data historis atau training set. Data ini adalah bahan bakar utama. Tanpa data yang representatif dan berkualitas, agen tidak memiliki referensi untuk mengenali pola atau membuat keputusan yang logis. Kalau dari hipotesisnya, ketika AI belajar, ia sebenarnya sedang melakukan pencarian di dalam sebuah ruang hipotesis. Tujuannya adalah menemukan satu fungsi atau model matematis yang paling akurat dalam memetakan input ke output. Kalau dari loss function atau fungsi kerugiannya, ini adalah kompas bagi agen AI. Loss function mengukur seberapa jauh melesetnya prediksi hipotesis dibandingkan dengan kenyataan sebenarnya. Metrik ini memberikan feedback. Semakin kecil nilai loss, semakin baik model tersebut beradaptasi. Algoritma optimasi seperti gradient descent bekerja untuk meminimalkan nilai ini. Nah, kalau dari notasi matematisnya, yang pertama ada supervised learning atau pembelajaran terarah. Tujuannya adalah menemukan pemetaan dari input X ke output Y. Di dalam semesta ada fungsi target sejati F di mana Y sama dengan Fx. Karena fungsi F ini diketahui, agen AI berusaha mencari tugas hipotesis yang merupakan aproksimasi terbaik dari F. Proses pembelajarannya didorong oleh ketersediaan pasangan data input-output yang sudah diberikan label yang benar. Lalu yang kedua ada reinforcement learning atau pembelajaran penguatan. Di sini agen tidak diberikan label jawaban yang benar, melainkan belajar melalui interaksi trial and error dengan lingkungannya. Persamaan ini merepresentasikan kebijakan yang dimana kebijakan itu adalah aturan yang menentukan aksi apa yang harus diambil oleh agen ketika ia berada dalam keadaan atau stage tertentu dengan tujuan memaksimalkan reward kumulatif di masa depan. Nah, kalau dari tujuan dan tantangannya, generalisasi ini adalah ujian akhir sesungguhnya bagi model AI. Model yang baik tidak hanya pintar di training set, tetapi harus mampu prediksi secara akurat ketika dihadapkan pada data baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. Kalau dari risk minimization, dalam praktiknya, kita tidak bisa mengukur risiko sebenarnya di seluruh kemungkinan data. Oleh karena itu, kita melakukan empirical risk minimization atau IRM, yaitu meminimalkan rata-rata kerugian atau loss secara empiris pada data latih yang kita miliki. Dengan harapan hal ini juga akan meminimalkan risiko pada data dunia nyata atau pengalamannya. Yang terakhir ada regularisasi. Tantangan terbesar dari minimalisasi risiko adalah overfitting. Jadi kondisi di mana model terlalu kompleks sehingga ia menghafal noise atau detail tidak penting dari data latih dan gagal melakukan generalisasi. Regularisasi adalah teknik matematis seperti penalti L1 L2 yang ditambahkan ke dalam loss function untuk mengontrol kompleksitas model. Prinsipnya menyerupai outcome structure, yaitu hipotesis yang lebih sederhana cenderung lebih baik jika mampu menjelaskan data dengan sama baiknya. Oke, next. Tipe-tipe learning ada 3 yang akan kita bahas nanti. Yang pertama ada supervised learning. Nah, kalau dari supervised learning ini ya, sebelum kita bahas itu, jadi kalau secara definisi dan garis dasar, agen itu mengamati pasangan contoh input output, data berlabel, dan belajar fungsi yang memetakan input ke output. Jadi secara sederhananya,
Supervised learning itu proses melatih algoritma AI menggunakan data yang sudah memiliki kunci jawaban sebelumnya. Jadi input di dalam agen ini, di dalam deep learning ini, yaitu data mentah yang diberikan ke sistem, misalnya gambar, teks, atau angka. Nah, outputnya bisa berupa label atau jawaban yang benar dari data tersebut. Untuk prosesnya, AI bertugas mencari pola matematis atau fungsi agar setiap kali ia diberi input X, ia bisa menghasilkan output Y secepat mungkin. Untuk karakteristik utamanya ada 3 poin penting. Yang pertama dari data berlabel. Ini itu syarat mutlak. Jadi model tidak bisa belajar tanpa contoh yang benar. Misalnya, jika kita ingin AI mengenali gambar kucing, kita harus memberinya ribuan gambar yang secara eksplisit sudah dilabeli teks kucing oleh manusia gitu ya. Label ini adalah kebenaran dasar bagi mesin. Nah, goalsnya dari prediksi itu tujuan akhir model memprediksi data baru yang belum pernah ia lihat. Jadi prediksi ini dibagi menjadi 2 jenis utama. Yang pertama klasifikasi, outputnya berupa kategori diskrit atau kualitatif. Contohnya, memprediksi apakah email ini spam atau bukan spam. Memprediksi apakah tumor ini ganas atau jinak. Nah, kalau dari regresi, outputnya berupa angka kontinu atau koordinatif. Contohnya memprediksi harga rumah berdasarkan luas tanahnya atau memprediksi suhu udara besok gitu. Nah, di sini peran guru itu sebagai supervisi ya atau supervisor ya. Jadi guru di sini merujuk pada proses evaluasi saat model sedang berlatih atau training. Ia akan mencoba menebak label dari input. Hasil tebakannya akan langsung dicocokkan dengan kunci jawaban asli. Jika salah, akan ada feedback melalui perhitungan error atau lossnya, sehingga model bisa mengoreksi dirinya sendiri pada iterasi berikutnya. Nah, kalau dari algoritma umum ada beberapa. Yang pertama adalah linear regression. Ini digunakan murni untuk regresi, di mana algoritma ini itu mencoba menarik garis lurus terbaik yang mewakili hubungan antara input dan output. Kalau yang decision trees, algoritma ini berbasis aturan, jadi seperti diagram pohon. Model membuat keputusan dengan memecah data berdasarkan pertanyaan-pertanyaan beruntun, misalnya apakah dia punya sayap, jika ya itu burung gitu. Nah, yang ketiga ada random forest. Nah, random forest ini kumpulan dari banyak decision trees. Jadi model ini mengambil hasil voting dari banyak pohon keputusan untuk menghasilkan prediksi yang jauh lebih akurat dan mengurangi risiko overfitting. Lalu ada yang keempat, support vector machine atau SVM singkatannya. Ini sangat bagus untuk klasifikasi. SVM mencari batas pemisah atau garis yang paling optimal untuk memisahkan kategori data yang berbeda. Yang terakhir ada neural networks. Ini terinspirasi dari jaringan saraf otak manusia. Jadi sangat kuat untuk menangani data kompleks seperti gambar, suara, atau teks berskala besar. Kalau contoh di aplikasi real ada spam detection. Ini contoh klasik dari klasifikasi ya. Inputnya bisa berupa teks email, outputnya berupa label itu spam atau inbox gitu ya. Nah, model belajar dari ribuan email masa lalu yang sudah ditandai pengguna sebagai spam. Kalau yang kedua dari face recognition, ini juga bentuk klasifikasi yang lebih kompleks menggunakan neural networks. Inputnya itu pixel dari gambar wajah dan labelnya adalah identitas orang tersebut, misalnya Budi, Siti itu. Nah, model belajarnya mencocokkan pola geometris wajah dengan label nama. Oke, yang kedua unsupervised learning. Ini pembelajaran tidak terarah. Jadi kalau supervised learning tadi kan ibaratnya murid yang belajar dengan buku yang sudah ada kunci jawabannya. Kalau yang ini murid itu harus mengamati sekumpulan objek acak dan secara mandiri mencari tahu bagaimana objek-objek tersebut saling berhubungan. Nah, cara definisi dan konsep, agen belajar pola dalam input tanpa diberikan nilai output yang eksplisit atau datanya tidak berlabel lagi gitu. Dalam pendekatan ini, agen AI itu hanya diberikan sekumpulan data mentah atau input X tanpa ada variabel target atau label jawaban, tidak ada Y. Model ditinggalkan sendiri untuk menemukan struktur intrinsik, relasi, atau pola tersembunyi di dalam kumpulan data tersebut. Untuk karakteristik utamanya ada 3. Yang pertama dari data tidak berlabel, jadi model tidak mengetahui kebenaran dasar, tidak ada instruksi benar atau salah selama proses pelatihan.
sehingga model tidak menerima feedback eksplisit seperti pada supervised learning. Goalsnya itu struktur menemukan pola tersembunyi. Karena tidak ditugaskan untuk memprediksi label tertentu, tujuan utama model ini itu untuk mengekstraksi informasi. Hal ini biasa dilakukan dengan mengelompokkan data yang memiliki kemiripan atau klasterisasi, mencari aturan asosiasi atau mendeteksi data yang menyimpang dari kelompok atau yang kita sebut anomali. Yang terakhir ada analisis data, ini sebagai eksplorasi awal. Jadi algoritma ini sangat krusial dalam tahap eksplorasi data, analisis. Ketika seorang ilmuwan data menghadapi dataset masif yang jumlahnya jutaan transaksi pengguna gitu ya, dan tidak tahu harus mencari apa, di deep learning ini membantu memetakan struktur awal data tersebut agar lebih mudah dianalisa oleh manusia. Algoritma umumnya ada 4. Yang pertama ada K-means clustering. Jadi algoritma ini mengelompokkan yang paling umum. Ia membagi data ke dalam sejumlah K kelompok cluster. Data yang memiliki fitur atau karakteristik serupa akan dikumpulkan ke dalam klaster yang sama. Misalnya, berdasarkan kedekatan jarak matematis antar unit data. Yang kedua ada hierarchical clustering. Mirip dengan K-means, namun algoritma ini membangun hierarki kelompok secara bertingkat. Biasanya divisualisasikan dengan bentuk pohon atau dinogram. Sangat berguna ketika kita tidak tahu secara pasti berapa jumlah kelompok optimal dari suatu data. Yang ketiga ada Principal Component Analysis atau PCA. Ini adalah teknik Dimensionality Reduction atau pengurangan dimensi. PCA membadatkan data yang sangat kompleks, misalnya tabel dengan ratusan kolom atau fitur, menjadi beberapa fitur utama aja, tanpa menghilangkan informasi atau variasi penting dari data aslinya. Yang terakhir ada autoencoders. Ini jenis arsitektur neural networks. Jadi jaringan ini dilatih untuk mengoperasi data ke dalam representasi yang sangat kecil atau encoding, dan kemudian mencoba membangun kembali data aslinya, dilakukan decoding. Metode ini sangat ampuh untuk menghilangkan noise pada data atau mendeteksi anomali. Kalau contoh realnya ada customer segmentation. Jadi sebuah perusahaan e-commerce memiliki jutaan data pelanggan, tetapi tidak memiliki label kategori pelanggan. Dengan deep learning ini, AI itu dapat secara otomatis mengelompokkan pelanggan berdasarkan kemiripan pola transaksi, misalnya klaster pembeli impulsif akhir bulan atau pembeli borongan atau bahkan pencari diskon gitu ya. Dengan hal ini, perusahaan itu kemudian dapat memberikan promosi yang lebih tepat sasaran. Yang kedua ada genomic analysis. Dalam bioinformatika, peneliti seringkali menganalisis untayan DNA dalam jumlah masif tanpa mengetahui label penyakit atau sifat spesifiknya di awal. Algoritma ini membantu menemukan klaster gen yang memiliki kemiripan struktur. Yang kedepannya itu bisa dipelajari lebih lanjut oleh para ahli biologi untuk melihat apakah klaster tersebut berkaitan dengan mutasi penyakit tertentu. Oke, deep learning ketiga. Kalau ini lebih menyerupai cara manusia atau hewan belajar dari pengalaman hidup, jadi melalui tindakan dan konsekuensi. Kalau dari definisinya, agen belajar dari serangkaian interaksi atau aksi dengan lingkungan melalui sinyal reward atau punishment. Jadi dalam paradigma ini, sistem AI atau disebut agen ditempatkan di dalam sebuah lingkungan atau environment. Agen tidak diberitahu langkah apa yang harus diambil. Sebaliknya, ia harus menemukan tindakan mana yang menghasilkan imbalan tertinggi dengan cara menyebutnya langsung. Setiap kali agen melakukan aksi, lingkungan akan merespons dengan mengubah statusnya dari state dan memberikan sinyal umpan balik atau feedback berupa reward atau punishment. Kalau dari karakteristiknya ada 3. Yang pertama trial and error. Ini eksplorasi versus eksploitasi gitu ya. Jadi kalau eksploitasi, agen itu menggunakan pengetahuan yang sudah dimiliki untuk mendapatkan reward maksimal saat ini. Kalau eksplorasi, agen mencoba tindakan baru yang belum pernah dilakukan untuk menemukan strategi yang mungkin memberikan reward lebih besar di masa depan dengan mencari rute baru yang mungkin lebih cepat, tapi bisa saja berisiko gitu. Algoritma ini harus menyeimbangkan kedua hal tersebut agar agen tidak terjebak pada solusi suboptimal.
Yang kedua ada reward signal atau umpan balik yang tertunda gitu. Nah, tidak seperti supervised learning di mana setiap prediksi langsung dikoreksi. Dalam deep learning ini, umpan balik atau feedback seringkali tertunda atau delay gitu. Jadi contohnya misal dalam catur, agen mungkin melakukan puluhan langkah pengorbanan bintang tanpa tahu apakah itu baik atau buruk. Nah, sampai akhirnya ia mendapatkan reward absolut di akhir permainan. Kalau menang plus 1 atau kalah itu minus 1 gitu kan. Nah, tantangannya adalah ada credit assignment problem. Jadi menentukan langkah spesifik mana di masa lalu yang sebenarnya paling berkontribusi terhadap kemenangan tersebut. Yang ketiga ada sequential decision, keputusan berurutan. Jadi deep learning ini beroperasi dalam kerangka Markov Decision Process atau MDP. Ini berarti tindakan yang diambil agen pada waktu T tidak hanya menentukan reward pada saat itu, tapi juga menentukan state atau kondisi lingkungan pada waktu T plus 1. Keputusan saat ini akan membentuk realitas masa depan agen. Kalau algoritma umumnya ada 4. Yang pertama ada key learning. Di sini algoritma value based di mana agen mencoba mempelajari seberapa bernilai key value suatu tindakan jika dilakukan pada suatu kondisi atau state tertentu. Agen menyimpan nilai ini dalam sebuah queue table dan terus memperbaruinya seiring berjalannya eksplorasi. Kalau yang kedua ada deep queue network atau DQN. Ketika lingkungannya sangat kompleks, misalnya pixel dalam layar video game gitu ya, sehingga queue table tidak lagi muat di memori komputer, DQN ini menggabungkan queue learning dengan deep neural networks. Jaringan saraf digunakan untuk mengestimasi nilai queue secara matematis. Nah, kalau yang ketiga ada policy gradients. Alih-alih menghitung nilai Q dari sebuah tindakan, algoritma ini secara langsung mengoptimalkan kebijakan atau strategi agen. Model akan langsung mengeluarkan probabilitas tindakan terbaik yang harus diambil pada suatu kondisi tertentu. Yang keempat ada Monte Carlo Tree Search. Nah, ini algoritma pencarian heuristik yang sangat kuat untuk pengambilan keputusan. Jadi algoritma ini melakukan simulasi permainan ribuan kali ke depan dengan tindakan acak gitu, pola Monte Carlo, untuk membangun pohon keputusan dan memilih langkah yang secara statistik memiliki peluang menang tertinggi. Kalau contoh realnya dari game Playing AlphaGo, ini implementasi paling fenomenal adalah AlphaGo ya, dari DeepMind yang menggabungkan deep learning, policy gradients, dan MCTS. AlphaGo tidak diajari cara bermain Go oleh manusia, melainkan dilatih dengan bermain melawan dirinya sendiri jutaan kali hingga menemukan strategi yang melampaui logika manusia. Kalau yang kedua ada robotic control. Kalau ini sangat sulit memprogram robot secara manual untuk berjalan atau menyeimbangkan diri. Melalui deep learning ini, robot belajar mengordinasikan sendi-sendinya secara otonom agar tidak jatuh. Jika jatuh, ia mendapat penalti. Jika melangkah maju, ia mendapat reward. Simulasi ini biasanya dilakukan di mesin virtual sebelum ditransfer ke ruang keras nyata untuk minimalkan kerusakan. Oke, kita bahas komponen utama machine learning. Jadi ada 6 yang akan kita bahas. Yang pertama kita mulai dari data splits. Nah, kalau ini bagian data persiapan datanya ya, data preparation. Nah, di sini jadi kalau secara filosofinya pemegang data, jadi dalam pembangunan perangkat konvensional, sistem itu diuji menggunakan skenario yang sudah ditetapkan gitu kan. Nah, kalau dalam machine learning, model diuji berdasarkan kemampuannya melakukan generalisasi terhadap data yang belum pernah dijumpainya sebelumnya. Nah, oleh karena itu, menggunakan keseluruhan data yang tersedia hanya untuk melatih model adalah sebuah kesalahan fatal. Himpunan data itu harus dipecah menjadi 3 subset yang paling terisolasi. Ya, yang pertama ada training set. Training set ini ada sekitar 60-90%. Ini porsi data terbesar yang bertindak sebagai materi pembelajaran utama. Algoritma memproses subset ini, sementara optimizer dan loss function bekerja iteratif untuk menyesuaikan parameter internal model agar mengenali pola dengan tepat. Yang kedua ada validation set.
ini sekitar 10-20%. Subset ini berfungsi sebagai instrumen evaluasi berkala. Fungsinya sangat spesifik, yaitu untuk melakukan hyperparameter tuning. Hyperparameter adalah konfigurasi arsitektur yang ditetapkan secara manual sebelum proses training dimulai, seperti batas iterasi, learning rate, atau penalti regularisasi. Jika performa model pada validation set menunjukkan indikasi overfitting atau underfitting, konfigurasi ini dapat dievaluasi dan disesuaikan kembali, bisa diadaptasi gitu. Yang ketiga ada test set. Ini sisa datanya. Ini lebih ke matriks pengujian akhir ya. Jadi subset ini harus secara ketat disembunyikan atau unseen data dari model selama fase training dan validation. Test set dieksekusi hanya satu kali di ujung proses pengembangan untuk memberikan estimasi metrik performa yang paling objektif sebelum model tersebut diimplementasikan ke lingkungan nyata. Nah, kalau dari bias dan sampling, ini presentasi membagikan data di atas itu akan kehilangan validitasnya jika teknik pengambilan datanya dari sampling itu cacat. Jadi memastikan bahwa data mewakili realitas populasi itu sebuah keharusan. Misal nih sebagai contoh, jika sebuah model dilatih menggunakan data pengguna yang mayoritas berasal dari satu demografi spesifik, model tersebut akan menghasilkan bias algoritmik. Jadi saat berhadapan dengan demografi lain di lapangan, kalau dari literatur yang saya baca, ini menuntut penerapan teknik seperti stratified sampling yang menjamin setiap kategori di dalam training, validation, dan test set memiliki proporsi distribusi yang ekuivalen dengan kondisi populasi aslinya. Oke, sekarang yang kedua, feature and data personalization. Jadi kalau tahap ini tuh fungsinya sebagai penerjemah. Kalau model machine learning kan pada dasarnya itu entitas matematis. Nah, ini nggak bisa memproses output dunia nyata seperti teks, hari dalam seminggu, atau kategori secara langsung. Semuanya harus diubah menjadi representasi numerik yang terstruktur. Nah, bagian konsepnya kalau dari pertama hukum kualitas data ya, atau garbage in, garbage out. Jadi ini prinsip paling fundamental dalam ilmu data. Kualitas dan relevansi fitur yang kita masukkan akan menjadi batas atas atau ceiling dari performa model. Sekalipun kita menggunakan arsitektur algoritma yang sangat canggih, hasilnya akan tetap buruk jika data mentah yang diumpankan penuh dengan noise, tidak relevan, atau tidak memiliki nilai informasi yang kuat. Nah, terus ada fitur engineering. Ini tahapan yang memadukan teknik analisis dengan kreativitas serta pemahaman domain. Tujuannya adalah mengekstraksi informasi berharga yang tersembunyi di dalam data mentah menjadi bentuk yang lebih eksplisit bagi model. Contoh penerapannya, alih-alih memberikan titik koordinat GPS mentah gitu ya, latitude dan longitude kepada model untuk memprediksi harga ongkos kirim, kita menggunakan fitur engineering untuk menghitung metrik baru berupa jarak tempuh dalam kilometer. Angka tunggal ini jauh lebih informatif dan mudah dipelajari oleh model. Nah, yang terakhir ada preprocessing atau teknik transformasinya. Nah, di sini ada beberapa ya, ada one hot encoding. Ini digunakan untuk data kategorikal nominal yang tidak memiliki tingkatan, misalnya memproses kolom berisi jenis kelamin atau nama kota. Teknik ini memecahnya menjadi kolom-kolom biner baru bernilai 0 dan 1, sehingga model tidak keliru menganggap suatu kategori memiliki nilai numerik lebih tinggi dari kategori lain. Yang kedua ada dimensionality reduction, memangkas jumlah fitur ketika data terlalu lebar, jadi memiliki ratusan atau ribuan kolom. Dengan tetap mempertahankan esensi informasinya, hal ini mencegah model kelebihan beban komputasi dan mengurangi risiko overfitting. Yang ketiga ada scaling dan normalization. Jika sebuah dataset memiliki fitur usia gitu ya, rentang 18 sampai 60 tahun dan fitur pendapatan radian 1 juta sampai 10 juta, algoritma optimasi ini bisa menjadi bias terhadap fitur pendapatan hanya karena skalanya lebih besar. Teknik ini menekankan semua fitur ke dalam skala yang seragam, misalnya antara 0 dan 1. Nah, yang ketiga ada model dan hipotesis space.
Jadi ini lebih ke arsitektur matematis yang bertindak sebagai otak untuk mempelajari pola dari data yang telah disiapkan pada tahap sebelumnya. Kalau representasi matematisnya HX versus FX gitu ya. Jadi teks pada gambar menyatakan bahwa model mencoba mendekati fungsi target asli. Ini adalah esensi teoritis dari machine learning. Jadi fungsi target aslinya fx di dunia nyata diasumsikan ada sebuah fungsi matematis atau hukum alam yang secara sempurna memintakan input ke output yang benar. Misalnya aturan pasti yang membedakan gambar kucing dan anjing. Fungsi fx ini sifatnya absolut, tetapi tidak diketahui oleh manusia maupun komputer. Nah, kalau fungsi hipotesisnya dari hx, karena fx tidak diketahui, tugas agen AI itu membuat tebakan matematis. Model akan membangun fungsi hx, yaitu sebuah aproksimasi atau perkiraan terbaik untuk meniru perilaku fx berdasarkan sampel data yang ia pelajari. Semakin baik proses pelatihannya, semakin dekat nilai hx dengan fx. Nah, kalau dari model familiesnya atau keluarga modelnya, ada linear models. Ini model linear, jadi arsitektur yang paling mendasar, efisien dan mudah dipahami alur keputusannya oleh manusia gitu. Nah, ini linear regression digunakan untuk memprediksi angka kontinu, misalnya harga saham. Kalau logistic regression digunakan untuk klasifikasi biner berdasarkan probabilitas, misalnya memprediksi apakah seorang pasien sehat atau sakit. Kalau tree based ini model berbasis pohon, jadi untuk memproses data berbentuk tabular atau tabel Excel dan datanya tidak linear. Misalnya ada decision trees, ini untuk memecah data berdasarkan aturan if else secara beruntun. Kalau random forest dan XGBoost ini teknik ensemble yang menggabungkan kekuatan prediksi dari ratusan atau ribuan decision trees sekaligus. Nah, XGBoost ini seringkali menjadi algoritma andalan untuk memprediksi ilmu data karena akurasinya yang tinggi. Yang terakhir ada deep learning, arsitektur berbasis jaringan saraf tiruan neural networks berlapis-lapis. Ini sangat boros dari komputasi ya, tetapi tidak tertandingi itu data yang tidak terstruktur. Yang pertama ada CNN atau Convolutional Neural Networks, dirancang khusus untuk memahami grid pixel, menjadikannya standar industri untuk pemrosesan gambar atau computer vision. Yang kedua ada transformer yang basisnya teks. Ini paling bagus yang dari mekanisme attention ya, yang memungkinkan memahami konteks dari urutan teks yang panjang. Nah, ini menjadi fondasi dari LLM atau Large Language Model. Nah, sekarang bahas loss function dari fungsi kerugiannya. Jadi, semisal model atau hipotesis adalah mesin mobil dan data adalah bahan bakarnya, maka loss function di sini itu kompas navigasinya. Jadi model itu nggak secara ajaib tahu bagaimana membuat prediksi yang akurat. Ia harus diberitahu seberapa salah tebakannya agar ia bisa memperbaikinya. Secara definisi, fungsi objektif yang mengukur seberapa jauh prediksi model dari label sebenarnya. Setiap kali model mencoba menebak jawaban dari sebuah data, kita membandingkan tebakan tersebut dengan jawaban yang sebenarnya. Selisih atau jarak antara tebakan dan kenyataan inilah yang disebut error atau kesalahan. Loss function adalah formula matematis yang merangkum seluruh error dari seluruh data latih menjadi satu angka tunggal. Tujuan utamanya untuk minimisasi dalam machine learning itu proses belajar. Pada dasarnya menjadi upaya sistematis untuk meminimalkan nilai loss. Semakin kecil angkanya atau mendekati nol, semakin akurat tebakan model tersebut terhadap data nyata. Ini mirip dengan permainan golf ya. Skor yang lebih kecil menunjukkan performa yang lebih baik. Ada dua kategori loss functions. Yang pertama dari regression, ini dipecah juga ada dua. Dari pertama ada mean square error atau MSE. Ini mengukur rata-rata dari kuadrat selisih antara tebakan dan kenyataan. Karena dikuadratkan, model akan sangat dihukum atau penilaian besar jika melakukan kesalahan tebakan yang jauh menyimpang atau outlier. Lalu yang kedua ada mean absolute error.
Ini mengukur rata-rata dari selisih absolut tanpa dikodratkan, lebih toleran terhadap outlier dibandingkan MSE. Lalu yang sebelahnya ada classification. Ini memprediksi kategori. Itu ada cross entropy loss atau log loss. Digunakan ketika output prediksi berupa probabilitas. Misalnya, saya 90% yakin ini gambar kucing. Nah, log loss akan memberikan nilai yang sangat buruk jika model menebak salah, tetapi dengan tingkat keyakinan yang sangat tinggi. Oke, lanjut optimizer. Di optimizer ini mekanisme optimasi. Jadi kalau tahap sebelumnya kan bahasnya loss function ya, yang bertindak sebagai kompas yang memberitahu kita seberapa besar tingkat kesalahan model. Maka optimizer ini sebagai kemudi atau pedal gasnya. Jadi kalau optimizer bertugas mengambil informasi kesalahan tersebut dan melakukan tindakan perbaikan secara nyata. Dari definisinya, algoritma yang memperbarui bobot model berdasarkan nilai gradien dari loss function. Di dalam sebuah model machine learning, terutama neural networks, terdapat jutaan parameter matematis yang disebut bobot atau weights. Pada awalnya bobot ini diatur secara acak sehingga tebakan model pasti salah dan nilai lossnya tinggi. Nah, optimizer menggunakan operasi kalkulus dasar seperti turunan atau gradient untuk mencari tahu ke arah mana saya harus memutar angka bobot ini agar nilai errornya turun pada pertemuan berikutnya. Nah, kalau gradient descent ini lebih ke algoritma fondasinya. Jadi teknik optimasi yang paling klasik dan fundamental. Analogi terbaiknya untuk memahami gradient descent adalah membayangkan seseorang yang ditutup matanya dan diletakkan di puncak pegunungan, lalu diminta mencari lembah yang paling bawah. Titik di mana nilai loss paling kecil atau minimum. Nah, karena matanya tertutup, ia cuma bisa merasakan kemiringan tanah atau gradien di tempat ia berpijak. Jika tanahnya miring ke atas atau positif, ia harus melangkah ke arah sebaliknya, yaitu negatif, agar bisa turun. Inilah yang dimaksud dengan bergerak berlawan arah gradien. Selanjutnya, ia terus mengambil langkah sedikit demi sedikit sampai mencapai permukaan yang datar, ada titik minimum global atau lokal, yang berarti model sudah mencapai tingkat akurasi maksimalnya. Nah, kalau learning rate ini lebih ke hyperparameter krusial yang menentukan seberapa besar langkah update. Jadi kalau optimizer itu langkah kaki menuruni gunung, kalau learning rate itu lebar langkahnya. Jadi ini pengaturan yang harus ditentukan oleh manusia sebelum model dilatih. Jika learning rate terlalu kecil, model melangkah seperti siput. Ia akan butuh waktu sangat lama untuk mencapai lembah bawah, menghabiskan waktu komputasi yang mahal. Tetapi, jika learning rate terlalu besar, model melangkah raksasa. Ia bisa melompati lembah dan malah mendarat di bukit seberangnya, membuat nilai error malah membesar. Nah, varian modernnya dari evolusi optimizer, gradient descent standar terkadang lambat atau terjebak di lembah palsu minimum lokal. Oleh karena itu, infografis menyebutkan beberapa varian modern yang lebih cerdas. Ada SGD with momentum, menambahkan konsep fisika momentum. Jadi misalkan nih ada bola salju yang menggelinding turun gunung, semakin lama ia menggelinding, semakin cepat ia bergerak. Ini membantu model melewati rintangan kecil di grafik loss. Oke, untuk bagian regularisasi, konsep ini seringkali menjadi batu sandungan utama atau masalah utama saat transisi dari teori ke praktek. Nah, saat mengevaluasi model AI yang baru pertama kali dibangun, misalnya dalam tugas atau proyek akhir mahasiswa, masalah yang paling sering muncul bukanlah model gagal belajar, melainkan model belajar terlalu pintar hingga menghafal data. Fenomena inilah yang disebut overfitting. Nah, inti masalah overfitting dan bias variance trade-off. Kalau overfitting itu model memiliki fungsi matematis yang terlalu kompleks sehingga ia membengkokkan dirinya untuk melewati setiap titik data latih secara sempurna, termasuk noise. Akibatnya, saat diuji dengan data baru di dunia nyata, prediksinya melesat jauh. Kalau underfitting, kebalikannya, model terlalu sederhana, misalnya hanya menggunakan garis lurus untuk data yang melengkung,
sehingga gagal menangkap pola-pola utama. Tujuan regularisasi itu menarik model yang overfitting agar kembali ke titik keseimbangan. Nah, ada beberapa teknik regularisasi. Yang pertama, L1 L2 regularization atau penalti matematis. Teknik ini memodifikasi loss function dengan menambahkan suku penalti khusus untuk bobot yang nilainya terlalu besar. Bobot yang besar menandakan model terlalu bergantung pada satu fitur spesifik, membuatnya tidak stabil. L2 regularization atau RIS itu menambahkan penalti berupa kuadrat dari besaran bobot yang dimana parameter tersebut mengontrol kekuatan penalti. Ini memaksa bobot menyusut mendekati 0 secara proporsional. Kalau L1 regularization mendapat penalti berupa nilai absolut dari bobot. Jadi L1 dapat mendorong bobot fitur yang tidak penting benar-benar menjadi tepat, sehingga secara otomatis juga berfungsi sebagai teknik seleksi fitur atau fitur selection. Yang kedua ada dropout. Ini khusus di neural network ya. Jadi teknik regularisasi yang sangat revolusioner dan wajib dipahami saat merancang arsitektur deep learning. Untuk cara kerjanya, pada setiap iterasi pelatihan, algoritma secara acak akan mematikan atau mengatur output menjadi 0. Persentase tertentu dari neuron di dalam jaringan, misalnya 20% atau 20%. Dampaknya, karena jaringan tidak bisa selalu mengandalkan neuron yang sama untuk meneruskan informasi, teknik ini memaksa neuron-neuron lain untuk ikut belajar mempresentasikan pola. Hasil akhirnya adalah model yang jauh lebih tangguh karena berdiri layaknya gabungan ensemble dari banyak arsitektur jaringan yang lebih kecil. Yang ketiga ada early stopping atau metode validasi. Ini metode paling praktis dan intuitif yang memantau kurva learning secara real time. Jadi selama training, nilai error pada training set pasti akan terus turun seiring berjalannya iterasi. Tetapi kita juga menghitung nilai error pada validation set. Pada suatu titik, error validasi ini akan berhenti menurun dan justru mulai merangkak naik. Titik balik inilah yang awal mula terjadinya overfitting. Jadi early stopping secara otomatis menghentikan proses training tepat di titik balik tersebut, mengambil parameter model di momen tersebut sebagai versi yang paling optimal. Meskipun optimizer sebenarnya masih bisa menekan nilai training loss lebih rendah lagi. Dan terakhir ada data augmentation atau rekayasa data. Jika model menghafal data karena variasinya kurang, solusinya adalah membuat data latih menjadi lebih beragam secara artifisial. Contohnya pada computer vision, kalau kita punya 1000 gambar kucing, jadi kita bisa memutarnya beberapa derajat, membalik posisinya menjadi original flip, atau memotong di crop gitu ya, atau mengubah kecerahannya dari 1000 gambar, sekarang kita memiliki 5000 gambar bervariasi. Nah, variasi ini mempersulit model untuk sekadar menghafal pixel, sehingga ia dipaksa untuk benar-benar mempelajari fitur fundamentalnya, seperti bentuk telinga atau pola bulu yang merepresentasikan objek tersebut. Oke, next di siklus pembelajaran machine learning di tahapan pertama, ini kan formulasi masalah ya. Jadi kalau dari definisi tujuannya translasi masalah itu, tapi ini berfungsi untuk menerjemahkan kebutuhan pengguna atau masalah dunia nyata ke dalam format tugas yang dipahami oleh mesin. Jika tujuannya adalah memprediksi angka spesifik, masalah tersebut dipetakan menjadi tugas regresi. Tapi jika tujuannya adalah mendeteksi pola teks untuk mencegah plagiarisme, masalah tersebut dipetakan menjadi tugas klasifikasi. Dan jika tujuannya adalah menemukan kelompok pengguna atau objek dengan karakteristik serupa tanpa label yang jelas, ini menjadi tugas clustering, jadi disesuaikan. Nah, selanjutnya menentukan metrik sukses atau evaluasi objektif. Setelah tujuan teknis ditetapkan, harus ada kesepakatan metrik untuk mengukur seberapa pintar model tersebut nantinya. Metrik matematis harus selalu sejalan dengan dampak nyata yang diharapkan. Pertama, dari akurasi, itu berguna sebagai gambaran umum jika komposisi data cukup seimbang. Terus dari presisi atau recall menjadi sangat esensial pada kasus di mana kesalahan deteksi membawa konsekuensi besar. Yang ketiga ada keuntungan bisnis atau operasional. Pada akhirnya, keberhasilan sistem tidak hanya dilihat dari angka loss function yang rendah, melainkan apakah sistem tersebut berhasil memberikan efisiensi waktu operasi, otomatisasi manajemen, atau kemudahan bagi pengguna akhir atau endpoint user.
atau end user ya. Nah, yang ketiga ada ketersediaan data, mengecek realitasnya. Ini itu batasan absolut dari setiap pengembangan sistem machine learning. Jadi sebuah rancangan arsitektur AI yang brilian hanya akan berhenti di atas kertas jika sempurna data historis yang relevan dan berkualitas tidak tersedia. Pengecekan di awal ini sangat menghemat sumber daya, memastikan apakah proyek bisa lanjut maju ke tahap penyimpanan data atau tim harus mundur selangkah untuk membangun infrastruktur pengumpulan datanya terlebih dahulu. Oke, yang tahap kedua ini tentang cleaning ya, data preparation. Jadi kalau di sini ada cleaning, pertama ini pembersihan data. Data mentah yang diambil dari dunia nyata hampir selalu berantakan atau kotor gitu ya, ada noise-nya. Jika data kotor ini langsung dimasukkan ke dalam model, berlakulah nanti hukum garbage in garbage out. Jadi pembersihan ini mencakup 3 penanganan utama. Yang pertama dari missing values atau data kosong. Terjadi ketika ada baris atau kolom yang tidak memiliki nilai, misal pengguna lupa mengisi umur di form. Yang solusinya bisa dengan menghapus baris tersebut atau melakukan imputasi gitu. Yang kedua ada noise, data yang bising gitu ya, karakter acak atau kesalahan format seperti salah ketik pada data teks atau gangguan sensor pada data gambar. Yang ketiga ada outliers atau penjilan, data yang nilainya melenceng sangat jauh dari kewajaran atau anomali. Misalnya dalam data tinggi badan mahasiswa tiba-tiba ada angka 3 meter. Nah, ini harus dievaluasi apakah murni kesalahan penyatatan atau emang fenomena langka yang valid. Yang kedua ada splitting, pembagian data. Jadi setelah dibersihkan, selanjutnya akan dibagi datanya di split. Seperti yang telah dibahas pada komponen fundamental sebelumnya, data yang sudah bersih mutlak harus diisolasi ke dalam 3 bagian untuk memastikan objektivitas evaluasi. Dibagi menjadi train, yaitu sekitar 60% sampai 80%. Porsi terbesar untuk menyuapi algoritma agar ia bisa mempelajari dan mengenali pola awal. Yang kedua ada validation, 10% sampai 20%. Digunakan selama fase pelatihan berlangsung untuk menyetel hiperparameter seperti learning rate dan mendeteksi gejala overfitting sejak dini. Yang ketiga tes, sekitar 10% sampai 20%. Data rahasia yang sama sekali tidak boleh dilihat oleh model selama proses pelatihan. Jadi evaluasi pada data inilah yang menjadi indikator sesungguhnya apakah model siap diimplementasikan ke publik atau masih belum. Nah, yang terakhir ada fitur engineering, rekayasa fitur. Ini tahap di mana domain knowledge atau pemahaman terhadap bidang masalah sangat uji. Meski tidak memahami konteks dunia nyata, sehingga kita harus mentransformasi variabel mentah menjadi sinyal yang kuat dan informatif. Contohnya, kalau kita memiliki data tanggal lahir, algoritma akan kesulitan mencari pola numeriknya secara langsung. Melalui fitur engineering, kita mengubah kolom tanggal lahir menjadi kolom baru bernama usia, atau bahkan dikategorikan lebih lanjut menjadi kolom kategori demografi, itu remaja, dewasa, lansia. Transformasi ini secara dramatis akan mempermudah optimizer dalam mencari relasi matematisnya. Di tahap ketiga modeling. Jadi kalau di sini ada 3 juga. Yang pertama pemilihan algoritmanya, transparansi dan kapasitasnya seperti apa nanti. Nah, tidak ada satu algoritma yang bisa menguasai segalanya. Keputusan pertama yang harus diambil sangat bergantung pada apa yang paling diprioritaskan oleh sistem. Yang pertama, dari interpretabilitas tinggi, white box gitu ya. Jika kita sedang membangun sistem prediksi kinerja akademis, mahasiswa dan rektorat bertanya, mengapa mahasiswa ini diprediksi gagal? Kita harus menjelaskannya. Algoritma seperti decision tree atau logistic regression sangat ideal karena alur logikanya bisa dibaca oleh manusia layaknya aturan di files perkembangan. Kapasitas tinggi dari black box itu jika kita berhadapan dengan data tidak terstruktur yang masif gitu ya, seperti ribuan pixel dalam pengenalan wajah atau gelombang suara, decision tree akan kewalahan. Nah, kita harus menggunakan neural networks. Sisi negatifnya, model ini sangat sulit dijelaskan secara matematis mengenai bagaimana ia bisa sampai pada suatu kesimpulan. Nah, ini lebih abstrak. Nah, dari segi arsitekturnya,
ditentukan arsitekturnya, jadi hyperparameter tuningnya. Setelah pilih algoritmanya, terus kita harus menentukan spesifikasi internalnya sebelum pelatihan dimulai. Jadi variabel-variabel ini disebut hyperparameter. Pada decision tree, kita harus menentukan seberapa dalam pohon keputusan boleh bercabang atau maximum depth. Nah, pada neural networks, kita harus menentukan berapa banyak lapisan bersembunyi atau hidden layers gitu ya. Dan berapa jumlah neuron di masing-masing lapisan tersebut. Nah, penentuan ini menentukan kapasitas memori modelnya. Yang terakhir ada asumsi bias variance, jadi menentukan tingkat kompleksitas. Ini adalah inti dari seni dalam membangun AI. Jadi seringkali menjadi konsep yang butuh visualisasi ekstra saat dijelaskan di kelas. Jadi kalau ada high bias dan high variance ya, kalau high bias itu underfitting. Jadi kalau misalkan kita pilih model yang terlalu sederhana, misalnya membuat pohon keputusan yang cabangnya terlalu dangkal, untuk data yang sebenarnya rumit, itu model akan gagal menangkap esensi permasalahannya. Tetapi high variance atau overfitting itu terjadi ketika kita menggunakan arsitektur yang terlalu kompleks seperti neural network berlapis-lapis untuk dataset yang jumlahnya kecil. Model tidak lagi mempelajari pola umum, melainkan menghafal setiap baris data latih beserta noise-nya. Soalnya ada pelatihan atau training. Nah, kalau tahap kedua tadi kan itu menyiapkan bahan baku, dan tahap ketiga itu merancang mesinnya. Nah, di tahap keempat itu momen dimana kita menekan tombol start dan membiarkan mesin tersebut bekerja memproses data gitu. Nah, di fase ini kreasi buatan itu secara harfiah dibentuk, mulai dilahirkan gitu ya. Nah, pertama ada proses optimization teks pada gambar merangkum inti dari machine learning, atau proses optimasi di mana model belajar parameter terbaik dari bobotnya dengan meminimalkan fungsi loss. Model AI memulai pelatihannya dalam kondisi buta atau bobot parameternya diatur secara acak. Oleh karena itu, tebakan pertamanya pasti sangat buruk dan nilai lossnya dan kesalahan akan sangat tinggi. Disinilah algoritma optimasi seperti gradient descent atau SGD atau varian modern seperti Adam mengambil alih. Jadi algoritma ini bekerja dalam siklus iteratif atau loop. Pertama, dari caranya itu model menebak output dari sekumpulan data latih atau training datanya. Terus kedua, setelah itu loss function menghitung seberapa jauh tebakan itu meleset. Nah, selanjutnya optimizer menghitung gradient dan memperbarui angka-angka di dalam model atau bobotnya agar pada tebakan berikutnya tingkat kesalahannya menurun. Jadi siklus ini diulang ribuan hingga jutaan kali sampai model mencapai performa maksimal. Nah, selanjutnya dari hyperparameter tuning atau penyetelan hyperparameternya, ini penting membedakan antara parameter, jadi seperti bobot yang dipelajari dan diubah sendiri oleh mesin. Dengan hyperparameter, konfigurasi yang harus diatur oleh programmer sebelum pelatihan dimulai seperti learn rate, jumlah epoch, atau kedalaman decision tree. Itu karena kita sering kali nggak tahu nih kombinasi hyperparameter apa yang paling sempurna, jadi kita harus melakukan eksperimen pencarian. Yang pertama bisa dimulai dari grid search. Jadi algoritma akan mencoba semua kemungkinan kombinasi hyperparameter yang kita tentukan secara sistematis satu persatu. Sangat komprehensif, tetapi makan waktu kombinasi yang luar biasa lama. Yang kedua bisa dari random search. Algoritma ini mencoba berbagai kombinasi secara acak dalam rentang yang ditentukan. Secara statistik, metode ini terbukti jauh lebih cepat dan seringkali lebih efisien dalam menemukan konfigurasi yang optimal dibandingkan grid search. Lalu yang terakhir ada penerapan regularisasi. Jadi pelatihan yang terlalu lama atau model yang terlalu kompleks itu akan mengarah pada overfitting. Untuk mencegah hal ini, teknik regularisasi diterapkan bersama dengan jalannya proses optimasi. Nah, kalau tadi kan ada L1 L2 regularisasi ya, itu memberikan hukuman atau penalti matematis pada fungsi loss jika model bergantung pada fitur yang selalu spesifik dengan menekan nilai bobotnya agar tetap kecil. Lalu kedua ada dropout, ini khusus di neural networks. Jadi secara acak mematikan beberapa neuron selama proses iterasi pelatihan. Hal ini memaksa jaringan untuk tidak bergantung pada satu jalur informasi saja.
mendistribusikan proses pembelajaran secara lebih merata ke seluruh jaringannya. Lalu masuk ke tahap kelima, dievaluasi. Jadi kalau ini kan masuknya ke ini ya, ke pengujian. Jadi tujuannya itu cuma satu, membuktikan apakah model yang kita buat tadi itu benar-benar memiliki kemampuan generalisasi atau sekadar menghafal. Jadi pertama, dari performance metriknya atau metrik kinerjanya, kita nggak bisa cuma mengandalkan insting untuk menilai model. Kita membutuhkan tolak ukur matematis yang objektif. Metrik yang dipilih sangat bergantung pada jenis masalah. Nah, itu formulasi masalah kita pertama tadi. Nah, ini ada confusion matrix. Jadi alat evaluasi esensial untuk masalah klasifikasi. Metrik ini membedah tebakan model menjadi 4 kuadran. True positif, true negatif, false positif, dan false negatif. Jadi dari sini kita bisa menurunkan metrik turunan seperti precision dan recall gitu. Yang kedua ada erosi dan ausi. Jadi ini receiver operating characteristic dan area under curve. Jadi mengukur kemampuan model klasifikasi dalam membedakan antar kelas pada berbagai ambang batas probabilitas atau threshold. Jadi semakin mendekati angka 1, semakin sempurna model tersebut membedakan mana kelas positif dan negatif. Lalu ada RMSE, root mean squared error, jadi digunakan untuk masalah regresi. Metrik ini mengurangi rata-rata dari kuadrat selisih antara nilai prediksi dan nilai aktual. Semakin kecil angka RMSE, semakin akurat prediksi angkanya. Nah, ini terus kita bahas di error analisisnya, analisis kesalahan. Jadi angka akurasi yang tinggi, misalnya 95%, terkadang bisa menipu. Evaluasi yang komprehensif menuntut kita untuk membedah 5% data yang gagal ditebak oleh model. Jadi mencari pola kegagalannya. Apakah model selalu salah menebak wajah saat kondisi penjajahan gelap? Dan apakah model gagal mengenali teks jika ada tipe tertentu? Nah, feedback loop menemukan pola kegagalan ini seringkali memaksa kita mundur kembali ke tahap kedua, data preparation, untuk menambahkan lebih banyak variasi data latih gitu ya. Atau kembali ke tahap ketiga, pemodelan, untuk mencari arsitektur yang lebih kebal terhadap noise. Nah, yang terakhir, interpretabilitas, kepercayaan dan transparansi. Merujuk pada buku yang saya baca, mengevaluasi performa saja tidak cukup. Jadi terutama untuk sistem kritis seperti medis atau hukum, kita harus bisa memahami algoritma black box. Kenapa model mengambil keputusan A gitu ya? Teknik interpretabilitas seperti algoritma Lame atau SAP digunakan untuk membedah fitur mana yang paling mempengaruhi keputusan model. Jika model menolak aplikasi pinjaman bank seseorang, interpretabilitas memungkinkan sistem untuk menjelaskan secara logis. Pinjaman ditolak karena rasio utang terhadap pendapatan terlalu tinggi, bukan sekedar karena komputer bilang begitu. Jadi ada dasarnya. Oke, next di tahapan ke-6 yang terakhir, deploy dan monitoring. Ini banyak pihak seringkali itu salah mengira bahwa pekerjaan selesai setelah model berhasil dievaluasi dengan akurasi tinggi. Pada kenyataannya, di realnya gitu ya, merilis model ke dunia nyata atau production environment barulah permulaan dari siklus operasional yang sebelumnya. Jadi aslinya seperti ini gitu. Dia ada beberapa juga, ada 3. Yang pertama dari model surfing, penyajian model. Ini adalah fase di mana model keluar dari lingkungan eksperimen dan mulai melayani pengguna nyata atau end user. Ada 2 arsitektur utama yang bisa digunakan. Yang pertama dari API endpoint cloud base. Model diletakkan di dalam server atau cloud. Aplikasi pengguna seperti web atau mobile app akan mengirim data mentah melalui internet ke API ini. Kemudian server memprosesnya dan mengembalikan hasil prediksi. Pendekatan ini cocok untuk model berskala raksasa atau deep learning. Atau embedded system edge computing, model dikonversi sedemikian rupa akan bisa ditanam langsung di dalam perangkat keras pengguna seperti smartphone, kamera CCTV atau robot. Nah, keunggulannya adalah sistem bisa memprediksi secara real time tanpa bergantung pada koneksi internet dan privasi data pengguna lebih terjaga. Kalau dari konsep drift atau pergeseran konsep, ini adalah musuh alami dari semua sistem AI yang sudah dirilis. Jadi
konsep drift ini fenomena di mana perilaku, tren, atau pola data di dunia nyata bergeser dari pola data latih historis yang dulu digunakan untuk membangun model tersebut. Contohnya, sebuah model AI pendeteksi spam email dilatih dengan data dari tahun 2020. Di tahun 2026, para peretas telah menemukan gaya bahasa dan trik penipuan baru yang sama sekali belum pernah dilihat oleh model tersebut. Akibatnya, pergeseran ini performa dan dekorasi model AI akan secara bertahap mengalami penurunan. Gitu. Jadi pemantauan monitoringnya metrik ini secara real time sangat esensial untuk mendeteksi kapan performa ini perlu diganti gitu. Yang ketiga, retraining, pelatihan ulang berkala. Jadi untuk melawan degradasi akibat konsep drift, sistem ini tidak bisa dibiarkan statis. Jadi model harus terus beradaptasi melalui retraining, disesuaikan dengan data-data terbaru gitu, diupdate datanya. Jadi ketika sistem pemantauan mendeteksi bahwa akurasi prediksi mulai anjlok, ada peringatan yang akan dipicu, notifikasi gitu. Tim developer itu harus mengumpulkan data-data terbaru dari interaksi pengguna saat ini, melabelinya kembali, dan melatih ulang model tersebut agar kembali relevan dengan kondisi zaman. Oke. Nah ini kalau dari referensi dan sumber materi yang saya gunakan, oke mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Giri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.